Pemirsa, masih bersama kami di Hot Room, Bapak Ray Rangkuti. Tadi Pak Hasanuddin mengatakan, itu alasan dicopotnya Pak Gatot karena sewaktu dia masih Panglima TNI terlalu banyak bicara politik praktis. Tapi kata Pak Ujang tadi mengatakan karena ada kedengaran ke istana, gimana tadi? Dekat dengan aliran agama tertentu, kelompok Islam tertentu. Menurut Bapak sebagai pengamat ilmuwan, mana yang benar? Kenapa Pak Norman itu, Pak Gatot itu begitu cepat dicopot? Ya bisa banyak. Menurut Bapak apa? Ya bisa karena memang terlalu banyak terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diasumsikan berkaitan dengan kegiatan politik. Kedua, diasumsikan karena beliau dekat dengan katakanlah tokoh-tokoh agama Islam dan seterusnya itu. Soal bahwa dia terlalu banyak bicara politik praktis selama menjabat TNI menurut beliau itu tidak etis gimana? Itu bukan tidak etis saja, tetapi itu juga bisa pada tingkat tertentu unprofesional. Artinya siapapun presiden akan merasa terancam gitu? Bukan, bahwa bakal ada saingannya gitu? Soal presiden apakah merasa terancam atau tidak, ya? Tetapi apakah tindakan itu akan dapat membawa institusi tentara, TNI dalam hal ini, yang lebih profesional, karena itu tujuan kita. Gitu. Kan misalnya kalau ada katakanlah TNI yang lebih banyak mainnya di politik, ya memang itu harus ditarik lagi. Karena kita sudah sepakat pasca reformasi itu TNI harus profesional. Tapi ada tidak pertanyaan masuk ke dunia politik gitu. Kalau meskipun kemudian saya kritik juga, ya? Kenyataannya Pak Jokowi juga seringkali melibatkan TNI dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan politik. Oke, Pak Hidayat Nur Wahid. Dalam kaitan dengan soal komunisme tadi, sampai hari ini belum ada indikator di dasar dari Pak Gatot untuk bicara itu. Menurut Bapak ada indikator nggak? Ya, sebenarnya sih kalau kita bicara tentang masalah komunisme dan kebangkitan komunisme, itu bisa dilihat dari sisi yang lain. Sekarang ini begitu banyak pihak yang meminta agar pemerintah minta maaf kepada PKI. Dulu dimintakan kepada Bu Mega, dimintakan pada Pak SBY, bahkan tahun 2014, 2015, ada yang minta kepada Pak Jokowi untuk minta maaf kepada PKI. Apa makna daripada gerakan ini kalau tidak di balik itu ada ideologi yang menyertainya. Nomor dua, ada Kamus Sejarah Indonesia yang sempat terbit tapi sekarang ditarik lagi karena kritik publik. Dalam kamus itu jelas sekali disebutkan bahwa PKI ataupun G30S tahun 65 itu bukanlah pemberontakan PKI, termasuk juga Gerwani tidak terlibat dalam pemberontakan PKI. Pengaburan ini untuk apa? Kalau tidak kemudian dibaliknya ada gerakan-gerakan untuk kemudian menghadirkan ideologi yang dilarang oleh undang-undang. Jadi ada menurut juga Bapak, terkait dengan banyak pihak yang kemudian sekarang menjadikan agama sebagai bahan untuk dilecehkan, bahan untuk dilakukan hal-hal yang kemudian membuat orang teringat dengan kondisi sebelum G30S PKI dahulu, di mana kemudian banyak pihak yang kemudian melakukan apa yang kemudian mereka sebut sebagai seolah-olah itu ada seni, padahal di baliknya ada bahkan judul-judulnya sekalipun Tuhan sudah mati misalnya. Menurut Bapak komunisme gaya baru itu ada atau tidak sekarang ini? Dan bentuknya kayak apa? Komunisme gaya baru bisa dilihat ada kalau kemudian kita melihat tentang perilaku-perilaku yang dulu dilakukan oleh komunis sebelum pemberontakan tahun 65 dan kemudian sekarang terulang lagi melecehkan agama misalnya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian mendiskreditkan agama dan tokoh agama. Jadi melecehkan agama itu adalah salah satu contoh komunisme gaya baru menurut Bapak? Ya, itu salah satu karena itu yang dilakukan PKI dahulu sebelum pemberontakan tahun 65. Apa memang sekarang itu sudah ada indikator ke arah sana? Sudah, dan sudah banyak yang kemudian ditangkap oleh polisi juga. Apa yang kemudian terjadi di mereka yang kemudian melempari bom molotov kepada rumah ibadah, mereka yang kemudian mencoreng-coreng rumah ibadah, mereka yang kemudian ngata-ngatain para ustadz, mereka yang ngatain tokoh-tokoh agama, mereka yang melecehkan ajaran agama, itu kan bentuk-bentuk daripada hal yang kemudian dilakukan dulu oleh aktivis PKI sebelum melakukan pemberontakan tahun 65. Terima kasih, bagian-bagian daripada indikasi yang sekarang ada. Terima kasih kepada Pak Ray. Ya, itu apa benar itu indikasi itu komunisme gaya baru melempar molotov ke pemuka agama dan sebagainya? Itu kan sebetulnya persis seperti yang diungkap tadi oleh Bung Adi Masardi. Ya. Yang kita sudah sebutkan tadi, bahwa apakah orang-orang di Eropa sana itu, karena mereka kira-kira begitulah, muncul Islamophobia di sana bahwa mereka adalah komunis. Kan tidak. Itu maksud saya gitu. Islamophobia tidak berarti muncul selalu dari komunis, bisa dari macam-macam. Gitu. Sama seperti misalnya komunisfobia tidak mesti muncul dari apa namanya dari orang Islam, tapi bisa dari mana-mana juga.
Nah, karena saya mengatakan, saya setuju dengan asumsi yang diberikan oleh Bung Adi Masardi, fobia sifatnya itu lebih banyak bersifat asumtif dengan menghubungkan peristiwa demi peristiwa. Jadi menurut Bapak benar-benar tidak ada kaitan dengan penyerangan tokoh agama itu bahwa seolah-olah ada komunis gaya baru. Ada atau tidak? Ya, saya belum bisa belum menemukan. Oke. Itu. Yang mau Apalagi tadi misalnya Ya. Pak Hidayat mengatakan permaafan kepada komunis, tapi kan almarhum Gus Dur juga pernah mengungkap itu. Lalu kita mau mengatakan bahwa almarhum Gus Dur adalah bagian dari itu. Kan tidak. Sekarang saya mau tanya, Terus generasi yang hilang dari perdebatan yang kayak begini itu rasa cara berpikir rasional dan objektif. Itu yang hilang dari sini menurut saya, Pak. Dan itu yang semestinya harus kita hindari. Jangan dikit-dikit yang kelompok sini bilang komunis, yang di sana bilang Islam Taliban. Kan Ya, seperti sekarang pertanyaan- kira-kira itu. sekarang ini kalau ditanya PKI atau komunis generasi muda, nggak tertarik satupun. Nah, kalau dilihat survei, Ya. dilihat survei yang katakanlah kita misalnya mengutip survei yang dikemukakan oleh Ya. SMRC tahun 2017, 80% masyarakat kita itu nggak percaya adanya Benar, gejala dia. komunis. Mereka lebih suka nonton Netflix daripada nonton film komunis kan. kira-kira. Pak Adi Masadi, Bapak kan bekas jubirnya Gus Dur. Ya, gimana tanggapan Bapak terhadap semua membantah bahwa penyerangan tokoh agama itu bukan berarti itu adalah indikasi adanya komunisme gaya baru. Tapi begini Bung Otman, kita kan jangan terlalu naif. Bangsa Indonesia ini punya trauma-trauma. Sehingga ketika muncul gejala-gejala dia ingat traumanya. Yang non-Islam misalnya punya trauma DITII. Yang Islam punya trauma komunis. Kalau kemudian ada masalah ini kemudian dia teringat, di mana salahnya? Nah persoalannya kan adalah bahwa kita ini selalu dipermainkan dengan asumsi-asumsi yang kemudian ditunggangi oleh politik. Contoh nih, Bang Hormat, kita jangan menyalahkan selalu orang yang menyalahkan komunis. Yang menyalahkan Islam juga besar. Ya. Contoh nih, kemarin pembersihan KPK pakai isunya Taliban. Seolah-olah di KPK musuh, ini kan gila nih. Setuju Bangsa saya. ini sudah gila. Padahal musuh kita ini adalah rasisme dan kemudian fasisme. Kebebasan berpendapat yang dicegah, kemudian kita bikin moral dikejar-kejar. Nah ini persoalan-persoalan kita. Dan itu kalau kemudian kita kaitkan ke misalnya ke komunis, itu bisa nyangkut soal perbedaan pendapat dilarang, nyangkutkan ke negara Islam juga bisa. Nah jadi maksud saya, warning ini penting, kita dengarkan, kita cek. Warning soal negara Islam juga kita dengarkan, oke. Jadi kita dengan membuka rasa agar bangsa ini bangkit dari keterpurukan sekarang ini. Setuju. Oke, ini Bapak Hidayat Nur Wahid mau menambahkan terkait dengan tanggapan dari Pak. Oh, satu Rey lagi Rangkuti. Bang Otmar, Ya. bahwa di tentara juga pernah diisukan kemasukan tentara hijau. Pak TB kan iya. semacam itu, ada Iya. tentara merah putih. Iya, itulah makanya Mas Adi, kita rata-rata harus menyatakan hati-hati pelabelan-pelabelan ini. Oke. Entah itu label Islam. Pak Nur Hidayat Taliban, silakan macam-macam. tanggapannya terhadap komentar dari Pak Rey Oke, Rangkuti. Ya, saya sepakat bahwa kita semuanya harus rasional dan harus karenanya mengedepankan tentang kemaslahatan terbesar ke depan. Pastilah Gus Dur bukan PKI, itu pasti. Dan karena kita sangat tahu bahwa bahkan NU adalah korban daripada kejahatan PKI, termasuk juga Ansor, termasuk yang berada di garda terdepan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan masalah PKI. Tapi yang saya katakan adalah bahwa ada pihak-pihak yang demikian luar biasa melakukan beragam manuver untuk kemudian dari situ tidak ada penilaian kecuali bahwa manuver-manuver itu dilakukan karena ada kepentingan-kepentingan yang terkaitnya akan dimanuverkan. Siapa yang punya kepentingan untuk itu semuanya? Nah, inilah yang kemudian penting untuk kita mewaspadai, jangan sampai sekali lagi apa yang kemudian menjadi tragedi di 2 kali bulan September tahun 48 dan tahun 65. Nah, memberikan warning kepada orang lain itu dengan Audianya Pak asumsi yang Nur Wahid bagus. tadi mati. Ya, gimana Pak? Jadi cara mengingatkan publik ya dengan asumsi-asumsi yang baik, cool dan dipahami. Jangan kemudian dengan cara-cara yang sulit dimengerti. Bahkan terjadi katakanlah memecah belah anak bangsa. Ini yang kita tidak sukai begitu. Siapa ya. yang dipecah belah Pak? Karena kalau ada yang melemparkan isu bahwa PKI mau tumbuh lagi, siapa yang dipecah belah? Ya rakyat lah. Rakyat yang mana? Ya rakyat kita, negara Republik Kan Indonesia. sekarang ini generasi muda praktis kayak Pak
Maldini ini praktis Paling tidak, nggak pernah dengar itu PKI. Butuh pembuktian aja Bang kalau kita. Ya. Kenapa? Buktikan saja. paling Kalau kita tidak anak muda sekarang kan selalu ini bertanya nih. kita sudah berbeda pendapat di sini saja kan. Iya. Nah, artinya sudah pecah pendapat lah ya, begitu. Saya ingin mengatakan begini ya, tidak semua ya kasus-kasus itu kemudian diindikasikan sebagai sebuah ya katakanlah pengkhianatan atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi kalau mau berbicara soal misalnya ada seorang ustadz kemudian dikriminal ya oleh seseorang, ya diselidiki siapa, mungkin urusan ekonomi, mungkin urusan perkara-perkara lain, lalu jangan kemudian dipolitisir bahwa ini ya dilakukan oleh kelompok yang anti agama. Terima kasih. Belum tentu. Terima kasih. Kita kembali lagi dulu dengan Pak Hidayat Nur Wahid. Tadi audionya mati. Silakan Pak. Ya, secara prinsip saya sepakat ya bahwa Indonesia kita dengan dasar negara Pancasila kita memang harus dirawat dengan hati-hati tapi juga penuh dengan tanggung jawab. Beragam faktor yang kemudian bisa menghadirkan kembali trauma-trauma masa lalu hendaknya memang harus dihindarkan. Karenanya beragam warning itu menurut saya perlu disikapi secara proporsional saja. Proporsional agar kita betul-betul bisa menjaga agar Indonesia tidak kemudian dirubah ideologinya menjadi komunisme atau menjadi ideologi apapun ya yang kemudian tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Di sana sudah ada frame yang amat sangat jelas tentang ideologi-ideologi yang tidak boleh karena akan merubah dan atau akan menggantikan Pancasila, dan itulah yang menurut saya penting untuk selalu menjadi rujukan ketika kita membahas tentang permasalahan semacam ini ke depan agar kita bisa lebih fokus lagi, lebih baik lagi membangun bangsa dan negara kita berdasarkan ideologi yang kita sepakati bersama yaitu Pancasila itu. Oke. Itu kita setuju, Pak Hotman. Kita setuju. Yang makanya kan sejak dari awal kita mengatakan jangan terlalu mudah membuat stigma ini komunis, ini Taliban gitu. Dengan data yang spot-spot gitu. Jadi kesimpulannya Bapak tetap berpendapat belum ada indikasi apapun bahwa penyerangan tokoh agama dan lain-lain sebagainya terkait dengan komunisme gaya baru. Iya, saya tidak menyebutkan belum ada indikasi apapun, tetapi data-data yang disebutkan ini tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa ada apa yang disebut dengan kita break dulu, nanti kita akan kembali sesudah jeda ini, nanti masing-masing akan memberikan kesimpulannya yang terakhir.